Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Rahmat akan menjelaskan dan berbagi tips ya. Saya nggak bermaksud mengajari, saya hanya berbagi apa yang saya ketahui kepada teman-teman sekalian, partner saya dalam mengajar. Kali ini saya akan membahas tentang diagram status atau state diagram ya. Mana ini? Buka. Diagram status atau state diagram, atau kalau itu namanya state chart diagram, menunjukkan kondisi yang dapat dialami atau terjadi pada sebuah objek sehingga objek memiliki sebuah diagram status atau state diagram. Status menggambarkan seluruh yang memungkinkan objek pada kelas dapat dimiliki dan kejadian-kejadian yang menyebabkan statusnya berubah, karena tidak sedikit status-status data itu banyak yang berubah segala macamnya. Makanya kita perlu state diagram untuk menggambarkan seluruh status yang memungkinkan pada objek-objek pada suatu kelas. Nah, suatu transisi juga dapat memiliki sebuah aksi yang dihubungkan pada status. Lebih spesifik apa yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan transisi status. Pada diagram ini, perilaku sistem ditunjukkan sebuah status adalah kondisi selama hidup objek atau interaksi selama memenuhi suatu kondisi. Lagi-lagi syaratnya itu harus terpenuhi ya kalau kita buat diagram apapun itu. Kemudian melaksanakan suatu aksi dan menunggu suatu kejadian. Nah, kalau setiap diagram itu kan pasti merepresentasikan suatu kejadian atau suatu kegiatan. Nah, kalau kita mau merepresentasikan suatu kejadian tertentu, pastilah mereka memiliki tanda pengenalnya. Pada diagram status ini ada simbol lingkaran putih itu tuh. Status awal. Status awal alur sebuah objek, sebuah diagram memiliki sebuah status awal. Kalau pada saat ini diagram status ini apa ya, lingkaran putih aja ya. Nah, kemudian ada status yang dialami objek selama hidupnya. Ini kurang lebih kayak petak gitu ya. Di gambar itu petak tapi sikunya nggak ada, sikunya tuh melengkung. Kemudian status akhir, ini lingkaran ada warnanya bulat ya. Kemudian ada nama transisi, itu tanda panah. Kalau definisinya itu garis transisi antar status pada daur hidup objek. Transisi ini biasanya dikasih pesan. Biasanya kita itu ya, tanda panah ke samping, kasih itu kegiatannya apa di atas, nama transisinya apa. Nah, status merupakan kondisi yang dialami objek, bukan merupakan pesan, message. Transisi juga bisa memutar pada sebuah status. Nah, ini statusnya nih. Melingkar itu status yang kegiatannya itu kembali lagi atau ke diri sendiri. Itu maksudnya. Status event ya, kalau kayak ada T-nya event dan transisi, harusnya transition ya kalau satu bahasa Inggris. Objek pada sistem mengubah statusnya untuk merespon event atau kejadian pada waktu tertentu. Secara umum, pendeteksian sebuah kejadian itu dapat menyebabkan sebuah objek bergerak dari status ke status lain. Contoh nih, diagram status untuk objek order. Ketika sistem diawali pada status pemeriksaan yang melakukan kegiatan, misalkan contohnya cek di item atau cek barang ya, pemeriksaan barang nih. Jika item tersedia, maka status pengiriman kemudian ke status penerimaan. Ya, nah, saya ulangi lagi, jika item tersedia, maka status pengiriman kemudian ke status penerimaan. Ya, statusnya ini ya, dari pengiriman ke status penerimaan. Jika tidak tersedia, kembali ke status batal. Contohnya nih, jika diagram status digunakan untuk sistem yang kompleks, kompleks itu artinya banyak lah ya, sudah ribet, pokoknya sistemnya kompleks banget, yang kalau kita ribet nih kalau kita bayanginnya, jadi hubungannya ke sini ke sana itu kompleks, maka perlu penyederhanaan ya, karena dia kompleks, banyak, ramai, terintegrasi, makanya perlu penyederhanaan. Salah satu penggunaannya adalah substatus. Substatus dikelompokkan bersama-sama dalam status yang berdekatan untuk menjadi sebuah superstate. Composite state didekomposisi menjadi 2 atau lebih substatus bersamaan untuk menjadi status-status yang terpisah. Contohnya start itu ada berapa digit, kemudian ada partial gayo.
Contoh diagram status nih, misalkan nih diagram status Sispo Poltek Sistem Informasi Politeknik ya. Itu ada idle startnya ya. Dari idle itu kalau dia kondisinya tidak, statusnya tidak terpenuhi atau batal tadi, maka dia langsung ke berakhir kegiatannya. Makanya ada tanda panah ke kanan itu kan tadi ya. Kalau dia berhasil perintahnya itu, maka dia akan masuk ke menu login. Kalau dia valid, ini masuk ke menu pilihan. Harusnya kalau dia login tidak valid, dia itu menggunakan lambang lingkaran yang tadi. Tapi di sini ya tidak apa-apa, saya jelaskan sedikit. Nah, dari pilihan ini dia bisa ke 4 cabang, entah ke absensi, entah ke olah nilai, entah ke forum. Nah, dan 4 cabang tersebut itu sama-sama nanti ada ke menu logout gitu. Padahal secara logika, kalau kita sudah login itu bisa kan logout langsung. Harusnya ada tanda panah satu lagi. Nah, setelah logout pastilah kan kegiatannya berakhir, makanya itu ada button akhir atau simbol akhir, bukan button ya. Nah, mungkin diagram status nggak banyak panjang lebar ya. Sekian saya dari saya. Mungkin kalau ada yang bertanya silahkan didiskusikan. Saya akan selalu siap balas itu kapanpun. Mau WA juga nggak apa-apa. Sekian dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.